Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah pulau kecil yang luasnya tidak lebih besar dari Jakarta, yang tidak punya sumber daya alam sama sekali, tidak punya minyak, tidak punya emas, bahkan air bersih pun harus beli dari tetangga, bisa berubah menjadi salah satu negara terkaya di dunia hanya dalam satu generasi? Coba Anda renungkan fakta ini ya. Pada tahun 1965, Singapura mengalami momen paling kritis dalam sejarahnya. Mereka harus berpisah dari Federasi Malaysia dan berdiri sendiri sebagai negara pulau yang kecil. Saat itu, kondisi mereka sangat terjepit. PDB per kapitanya hanya sekitar 500 US dollar. Itu angka negara miskin, Bapak Ibu. Tapi yang lebih parah, mereka tidak punya sumber daya alam, dan mayoritas rakyatnya tinggal di gubuk-gubuk kumuh yang kotor dan rawan kebakaran. Bayangkan ketakutannya. Sebuah negara kecil, tanpa tentara yang kuat, tanpa sawah ladang, terlempar sendirian di tengah gejolak politik Asia Tenggara saat itu. Secara teori ekonomi, negara ini harusnya mati, harusnya bangkrut. Tapi lihat hari ini, PDB per kapita mereka tembus 55.000 US dollar. Jauh meninggal mantan penjajahnya, yaitu Inggris. Dan tentu saja meninggalkan kita tetangganya, negara Indonesia. Pertanyaannya bukan kok bisa, tapi apa strategi gila yang mereka lakukan? Banyak negara berkembang saat itu memilih jalan pintas, yaitu berhutang ke IMF atau Bank Dunia. Tapi Singapura, mereka memilih jalan yang sangat berbeda. Jalan yang sulit, tapi membebaskan mereka. Hari ini, di Success Before 30, kita akan bedah The Singapore Playbook. Kita akan belajar bagaimana Lee Kuan Yew mengubah rawa-rawa miskin menjadi negara dunia pertama tanpa menjadi hamba hutang. Siapkan catatan Anda, karena isinya akan daging semuanya. Kita mulai cerita ini dari fondasinya, mentalitas. Ketika Singapura berdiri tahun 1965, Lee Kuan Yew menanamkan psikologi yang disebut survival mode. Narasinya sebenarnya brutal dan sederhana. No one owe us a living. Tidak ada yang berhutang kehidupan pada kita. Lee Kuan Yew sadar, Singapura tidak punya kakak asuh. Kalau mereka gagal, tidak ada yang akan menolong. Mentalitas kepepet inilah yang membuat pemerintah Singapura bekerja 24 jam sehari memikirkan cara agar negara ini tidak bubar. Mereka sadar kalau Singapura hanya menjadi negara biasa-biasa saja, mereka akan lenyap di telan sejarah. Untuk bertahan hidup, mereka harus jadi yang luar biasa. Mereka harus menciptakan relevansi bagi dunia, karena secara alamiah mereka tidak punya apa-apa. Ini pelajaran pertama buat kita. Seringkali kemajuan terbesar lahir dari kondisi kepepet. Kalau Anda merasa hidup Anda sekarang susah, itu bukan alasan untuk menyerah. Itu adalah bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik yang membedakan Singapura dengan banyak negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia pada masa itu. Biasanya, negara miskin yang baru merdeka akan melakukan dua hal. Pertama, nasionalisasi perusahaan asing, yaitu mengusir asing, melakukan nasionalisasi. Kedua, membangun infrastruktur dengan hutang luar negeri, IMF atau World Bank. Singapura, mereka melakukan sebaliknya. Arsitek ekonomi mereka, Dr. Goh Keng Chui, menolak mentalitas pengemis bantuan. Dia dan timnya memilih strategi export-oriented industrialization. Mereka sadar, kita tidak punya modal, kita tidak punya teknologi. Kalau kita mau ngutang, kita cuma jadi beban. Kita harus undang orang yang punya uang dan teknologi itu ke sini. Disinilah peran lembaga sakti bernama EDB, Economic Development Board. EDB ini kerjanya bukan seperti birokrat yang duduk di belakang meja menunggu laporan. Mereka bertindak seperti salesman gila atau predator korporat. Mereka melakukan teknik cold calling ke perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika, Eropa, dan Jepang. Mereka mengetuk pintu CEO Texas Instruments, yaitu HP, dan General Electric atau GE. Mereka bilang, datanglah ke Singapura, kami punya tempat strategis, pajak kalian kami bebaskan, kita berikan tax holiday selama 5-10 tahun. Lahannya kami yang sediakan. Ada satu cerita legendaris tentang kecepatan eksekusi mereka. Di tahun 1968, perusahaan nasional semiconductor dari Amerika butuh pabrik segera. Di negara lain, izin bisa memakan waktu berbulan-bulan. Di Singapura, petugas EDB bernama Chan Chin Bok menyanggupi tantangan itu. Mereka menyiapkan pabrik siap pakai, lengkap dengan listrik, air, hanya dalam waktu 2 minggu. Bayangkan, 2 minggu, kecepatan eksekusi inilah yang membuat investor dunia kaget. Mereka mikir, gila ini negara, efisien banget. Akhirnya,
investasi asing membanjiri Singapura. Anda bisa lihat datanya di sini. Lalu, dari mana uang untuk pelabuhan, bandara, atau jalan raya kalau bukan hutang luar negeri? Mereka pakai uang rakyat sendiri lewat sistem CPF. Pemerintah mewajibkan tabungan pekerja, uang itu dipinjam pemerintah lewat obligasi untuk bangunan infrastruktur dan perumahan. Lalu apakah bunganya dikembalikan ke rakyat? Hasilnya, infrastruktur terbangun, rakyat punya tabungan, dan negara tidak tercekik hutang luar negeri yang mendikte kebijakan negara. Cerdas banget kan? Tapi Bapak Ibu, tentu saja investor asing tidak akan mau masuk kalau pekerjanya malas, dikit-dikit bidemo dan bakar ban, benar kan? Di tahun 50 dan awal 60-an, Singapura juga sering lumpuh karena pemogokan liar. Lee Kuan Yew tahu, ini penyakit yang harus disembuhkan. Maka pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang sangat kontroversial tapi krusial, yaitu Employment Act 1968. Apa isinya? Undang-undang ini membatasi kekuatan serikat buruh. Pemerintah mengembalikan apa yang disebut hak prerogatif manajerial kepada pengusaha. Artinya apa? Urusan mempekerjakan, memecat, mempromosikan, atau memindahkan karyawan adalah hak mutlak perusahaan. Serikat buruh dilarang mogok untuk urusan manajemen ini. Pemerintah memberikan tawaran trade-off yang tegas kepada rakyatnya. Kami minta kalian korbankan hak mogok kalian. Sebagai gantinya, kami pemerintah berjanji akan menjamin lapangan pekerjaan tersedia, inflasi rendah, dan gaji kalian akan naik terus seiring kemajuan negara. Ini seperti pil pahit. Buruh dilarang agresif. Tapi hasilnya jumlah jam kerja yang hilang akibat pemogokan turun dari 11.400 di tahun 1968 menjadi 0 di akhir 70-an. Singapura menjadi surga stabilitas di tengah Asia Tenggara yang saat itu kacau balau. Sekarang kita masuk ke topik yang sering bikin iri, yaitu gaji pejabat. Banyak orang nyinyir, ya enak ya, Singapura maju, menterinya digaji miliaran. Faktanya, gaji menteri di Singapura memang salah satu yang tertinggi di dunia. Dipatok setara dengan 2/3 gaji CEO top di sektor swasta. Itu bisa jutaan dolar per tahun. Tapi tunggu dulu, jangan samakan dengan negara kita di mana gaji tinggi belum tentu kinerjanya bagus. Di Singapura, gaji tinggi adalah hasil akhir, bukan awal. Sistemnya disebut meritokrasi. Bagaimana caranya Singapura mendapatkan pejabat yang jago-jago ini? Mereka punya sistem Public Service Commission. Tugasnya adalah untuk berburu bakat sejak sekolah SMP. Mereka mencari siswa-siswa paling jenius di seluruh negeri. Anak-anak jenius ini diberikan beasiswa bergengsi, seperti President Scholarship ke universitas top dunia. Tapi mereka diikat kontrak, yaitu bonded. Setelah lulus, mereka wajib pulang dan bekerja untuk pemerintah selama sekian tahun. Filosofi Lee Kuan Yew sangat realistis. Orang-orang jenius ini kalau dibiarkan akan lari ke sektor swasta jadi CEO bank atau pengacara internasional dengan gaji selangit. Kalau negara mau mengurus rakyat, mereka harus berani bayar harga pasar mereka, kata Lee Kuan Yew. Bayar mahal untuk orang terbaik supaya mereka tidak perlu mencuri, daripada bayar murah tapi dapatnya orang yang korup dan tidak kompeten. Jadi urutannya jelas. Pertama, seleksi ketat. Kedua, memberikan beasiswa. Ketiga, ikat dengan kontrak. Keempat, bayar yang mahal. Kelima, tuntut kinerja yang sempurna. Terakhir, strategi jangka panjang mereka adalah pendidikan dan bahasa. Ingat, Singapura tidak punya sumber daya alam. Satu-satunya aset mereka adalah isi kepala manusianya. Untuk meningkatkan nilai jual manusia Singapura, Lee Kuan Yew membuat keputusan yang sangat berisiko secara politik tapi jenius secara ekonomi. Dia menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja atau working language dan bahasa pengantar utama di seluruh sekolah di Singapura. Padahal mayoritas penduduknya adalah Tionghoa, Melayu, dan India. Kenapa tidak pakai bahasa Mandarin atau Melayu? Karena Lee Kuan Yew pragmatis. Dia melihat masa depan bisnis adalah global. Dia ingin tukang pos, sopir taksi, sampai insinyur di Singapura bisa berkomunikasi langsung dengan investor dari Amerika atau Eropa tanpa perlu penerjemah. Bahasa Inggris adalah konektor Singapura ke ekonomi dunia. Tapi agar tidak kehilangan jati diri, siswa tetap wajib belajar bahasa ibu sebagai bahasa kedua. Hasilnya, rakyat Singapura menjadi masyarakat bilingual yang super kompetitif. Melek huruf naik dari 60%
menjadi 96%. Jadi Sobat SP30, kisah from third world to first world dari Singapura ini bukan dongeng. Ini adalah blueprint. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, jangan berutang mentalitas. Yang kedua, berani bayar harga. Yang ketiga, manusia adalah aset, pendidikan, kedisiplinan, dan integritas. Jadi bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sering menyalahkan keadaan? Menyalahkan orang tua, pemerintah, atau nasib Anda? Saya kan nggak punya modal. Saya kan bukan anak orang kaya. Ingat, Singapura tahun 1965. Mereka lebih miskin, lebih terhina, dan lebih putus asa daripada kondisi Anda sekarang. Tapi dengan mentalitas survival, strategi yang cerdas, dan eksekusi yang tanpa ampun, mereka berhasil. Anda pun bisa. Jadikan diri Anda magnet investasi, bagi rezeki dan peluang setiap hari. Sekian video dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hebat luar biasa.